Kabut turun lebih cepat dari yang kami duga. Dari parkiran Basikam, udara sudah dingin menggigil, meski matahari belum benar-benar tenggelam. Aku menarik resleting jaket sampai ke leher, menghela napas panjang, dan melihat uap putih keluar dari mulut. Di sebelahku, Dimas cekikikan kecil sambil mencoba menyalakan kompor mine untuk bikin air panas. Api menyala sebentar, padam lagi, lalu menyala lagi. Raka duduk di bangku kayu yang katnya sudah mengelupas, menatap ke arah jalur pendakian yang masuk ke hutan seperti mulut yang siap menelan. Di warung dekat gerbang, radio tua memutar lagu lama yang suaranya kadang bening, kadang sember, seperti tertutup kain. Seharian kami di jalan. Rencana awalnya sederhana, naik santai, camping semalam, lanjut sampai shelter, kalau kuat coba ngejar puncak. Kami bertiga sama-sama butuh jeda dari kota, dari layar, dari kerjaan. Dimas yang mendorong ide ini. Sekali-kali bikin konten pendakian. Katanya waktu itu, biar channel kita nggak horor melulu, Raka setuju sambil bercanda, kalau pun dapat yang horor, ya syukur. Rezeki konten, aku ketawa sambil mengangguk, pura-pura santai, padahal di dalam hati ada rasa yang nggak bisa kusebut. Campur aduk, penasaran, takut, dan entah apa lagi. Di Basikam, kami ketemu seorang pemandu lokal yang direkomendasi pemilik warung. Namanya Bang Ujar. Tubuhnya kecil, tapi jalannya mantap, kulitnya legang, matanya tajam. Saat berjabat tangan, telapak tangannya hangat dan kasar. Naik sore begini? Tanyanya datar. Kabut lagi suka turun awal. Kita cuma mau ngejar pos 2 buat jam. Bang, jawabku. Besok pagi lanjut. Dia mengangguk pelan. Bisa, tapi telinga dan mulut dijaga. Aku, Dimas, dan Raka saling pandang. Dimas senyum. Maksudnya gimana, Bang? Jangan sombong, jangan teriak, jangan panggil nama apapun. Kalau dengar suara, jangan jawab. Ia mengucapkannya seolah menghafal kalimat yang sudah ribuan kali diulang. Juga jangan ambil apapun, batu, daun, bunga, apalagi yang aneh-aneh. Biarin di sini, nanti yang punya marai. Raka mengangkat dua tangan tanda paham. Siap, Bang, kita anak baik. Bang, Ujang tidak tertawa di sini, yang baik pun bisa tersesat kalau mulutnya nggak dijaga. Sebelum berangkat, ibu pemilik warung menyuguhkan kami teh manis panas. Minum dulu. Nah, biar hangat. Suaranya lembut, tapi tatapannya menyapu wajah kami satu persatu dengan serman, seperti sedang menilai apakah kami pantas naik. Kalau ketemu kabut yang berat, pelankan langkah. Jangan saling ninggang. Ia menambahkan kalimat itu dengan nada yang terlalu tenang, seolah sedang membicarakan hal biasa. Padahal hatiku langsung mengencan. Kami melangkah masuk ke hutan saat senja mulai menipis. Jalur di awal masih bersahabat tanah padan. Akar-akar, besar seperti anak tangga. Bunyi serangga mengiringi, di bawah cahaya headlamp, daun-daun berkilau basah. Bau tanah bercampur dengan aroma lembab yang khas, seperti buku tua yang baru dibuka. Dimas sesekali mengangkat kamera, merekam kami bertiga berjalan. Di belakang gue ya, katanya. Biar framingnya rapid, ngerekam terus malah capek. Diem, gumam Raka. Nanti di pos 2 saja panjanin. Ini buat ambins, jawab. Dimas santai, biar penonton ngerasa ikut jalan. Bang Ujang di depan melangkah stabil. Langkahnya tak pernah terburu, tapi juga tidak lambat. Sesekali ia merundut, menyentuh tanah, mengusap daun, atau menyingkirkan cabang kecil. Tak ada kata-kata yang tidak perlu. Kalau kami bertanya, dia akan menjawab pendek, lalu kembali diam. Di satu turunan kecil, Raka hampir terpeleset dan mengumpat pelan. Bang Ujang menoleh cepat. Jangan, katanya pendek. Kata-kata jelek juga bisa manggil. Astaga, Dimas terkekeh. Bang, serius aman. Serius itu selamat, sahutnya. Yang main-main biasanya lama pulangnya. Kami otomatis lebih tenang setelah itu. Nafas diatur, kaki mengikuti irama. Kabut mulai turun perlahan, tipis seperti kain tipis yang diapungkan.
Headlamp kami memantul, menciptakan semacam dinding putih yang ingin memeluk. Aku menelan ludah. Rasanya seperti menyeberang dari ruang yang ramai ke ruang yang orang jarang mau masuk. Di pos 1, kami berhenti sebentar. Ada papan kayu kusam dengan tulisan tangan yang sudah pudar. Ransel diturunkan, botol air berpindah tangan. Dimas nyeletuk, "Bah, di jalur ini ada cerita apa sih yang paling sering didengar?" Bang Ujang menutup botolnya, menatap ke gelap hutan. Macam-macam. Ada yang bilang suka dengar peluit, tapi bukan peluit pendaki. Ada yang lihat anak kecilan di pohon, padahal jauh dari kampung. Ada yang dengerin orang manggil nama, padahal temannya jalan di depan dan gak ngomong apa-apa. Tapi yang paling sering itu, orang merasa jalur muter di tempat yang sama. Muter gimana? Raka mencondongkan tubuh. Lewat penanda yang sama berulang kali. Jawabnya pelan. Kayak ada yang nyuruh pulang. Tapi kita nggak paham bahasa halusnya. Aku merapatkan jaket. Dingin semakin menggigit. Terus kalau muter gitu gimana? Cara berhentinya? Jangan panik, jangan sombong. Ia mengulang lagi. Minta izin. Langkah pelan. Jangan panggil apapun. Kalau ada yang manggil, jangan jawab. Rasanya semua nasihat itu sederhana. Tapi saat diucapkan di tengah hutan yang lembab dan sempit, nasihat itu seperti payung tipis saat hujan yang belum turun. Tapi aroma petirnya sudah sampai. Kami lanjut jalan. Kabut makin rapat. Kali ini, suara-suara hutan seperti ditarik lebih jauh, bukan? Kita jadi seperti berada di balik itu. Sesekali ada ranting patah sendiri. Entah karena beban imbun atau sesuatu yang melintas. Dimas di belakang mengecilkan suara. Gue mulai ngerti kenapa orang bikin cerita di gunung begini. Bisiknya. Tempatnya emang enak bikin imajinasi. Jalan. Jangan asal ngelantur. Sahut Raka. Nanti ke bawah beneran. Tenang. Konten. Bro. Biar penonton tegang. Aku mengangguk setengah hati. Di persimpangan kecil, jalur menyempit di antara dua batang pohon yang mirip pintu. Bang Ujang berhenti sebentar, menunduk, lalu melangkah masuk. Kami mengikutinya. Entah kenapa, saat melewati pintu itu, bulu kuduku berdiri. Ada sesuatu yang tidak bisa kusebut, seperti ada mata yang memperhatikan dari kejauhan, bukan untuk menyapa, tapi menilai. Sampai di area yang agak lapang, kami sepakat mendirikan tenda. Di sini dulu, kata Bang Ujang. Jangan terlalu dekat dengan pohon besar itu. Ia menunjuk ke batang yang diameternya lebih besar dari dua orang dewasa memeluk. Di bawahnya ada yang suka duduk kalau kabut tebang. Aku menelan ludah. Lagi, kami memilih tempat datar yang agak jauh. Raka mengeluarkan flashlight. Dimas segera mengunci frame tenda. Aku mengikat pasak. Gerak kami terlatih. Tapi malammu membuat gerak terasa sedikit lebih kikuk. Saat tenda berdiri, Bang Ujang mengeluarkan selembar kain hitam kecil dari kantongnya, mengikatnya di tiang kecil dekat tanah. Ia berbisik sebentar. Tidak panjang, hanya beberapa kata. Aku tidak bertanya. Dimas sempat mengangkat kamera, ingin merekam, tapi ia urungkan. Nanti saja, bisiknya, entah pada siapa. Kami masuk tenda untuk menghangatkan badan. Ransel tersusun di sisi. Sleeping bag digelar, lampu kecil dinyalakan redup di luar. Kabut seperti menempel di dinding tenda. Air dalam termos sudah panas. Kami berbagi kopi dan mie instan. Uapnya naik, membawa aroma yang menenangkan sambil makan. Obrolan jadi lebih ringan. Tentang kota, tentang klien yang rewel, tentang video terakhir yang sempat viral, Bang Ujang. Dimas akhirnya bertanya setelah keheningan beberapa menit. Sejujurnya, ada nggak sih kejadian yang bikin abang sendiri takut? Bang Ujang tidak langsung menjawab. Ia menatap ke lantai tenda, seperti membaca sesuatu di pola seratnya. Takut itu wajar. Yang bahaya itu, kalau tidak tahu takut. Lalu ia mengangkat kepala, menatap kami satu persatu satu malam. Ada rombongan yang menyerah di tengah jalan. Kabut tebal sekali. Mereka bilang dengar suara teman di depan. Padahal,
Yang di depan gak pernah manggil, satu orang jawab. Besoknya, kami ketemu dia di jalur yang bukan jalur. Sepatunya basah semua, baju penuh tanah. Dia bilang jalan ke suara itu karena disuruh pulang. Padahal jalannya menuju ke jurang. Raka berhenti mengaduk mie terus. Kami tarik dia nangis. Katanya ada perempuan yang baik, suaranya halus, bilang, pulang, jangan di sini bukan buat kamu. Tapi dia malah mengejar. Baru sadar waktu kakinya ngambang. Dimas mencoba tertawa, tapi terdengar hambar. Cerita Bang bikin mie. Gue jadi tawar. Bang Ujang hanya tersenyum tipis. Makan, perut kenyang, kepala tenang. Kita tidur cepat, besok masih panjang. Angin bergeser, tenda berderik halus. Dari kejauhan, ada bunyi seperti peluit satu kali. Lalu mati, seperti seseorang mencoba menarik perhatian, lalu menyesal. Aku mengangkat kepala. Dengar enggak? Tanyaku pelan. Angin. Kata Raka cepat. Angin. Kami selesaikan makan. Membersihkan sisa. Mematikan kompor. Bang Ujang mengecek pasak sekali lagi, lalu menyelinap masuk tenda. Kalau malam dengar apapun, pura-pura nggak dengar. Katanya lembut, kalau ada yang jalan memutari tenda, hitung napas. Jangan buka mulut. Jangan panggil nama siapapun, bahkan nama sendiri. Aku menganggung, meski jujur saja nasihat itu membuat dadaku makin berat. Kami mematikan lampu tenda, menyisakan satu headlamp yang sangat redup. Di luar, kabut seperti menempel di kain, membuat dunia mengecil menjadi ruang kecil seukuran tenda. Nafas kami saling menyahut, benar kata orang. Malam di gunung bukan hanya gelap, tapi juga padat, seperti ada sesuatu yang duduk di sekeliling, memegang-pegang waktu supaya berjalan pelan. Aku hampir tertidur ketika terdengar sesuatu. Lembut sekali, hampir seperti imajinasiku sendiri. Langkah, bukan langkah berat, lebih seperti sesuatu yang menyeret pelan di atas daun keri. Satu putaran, dua putaran. Aku menahan napas. Kain tenda bergetar sedikit, seolah ada jemari yang menyentuh dari luar di sebelahku. Dimas bergerak, mungkin menahan diri untuk tidak menyalakan lampu. Raka menutup wajah dengan sleeping bag, napasnya dangkal. Langkah itu berhenti di sisi